Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Tri Puspitasari dari kelas Pendidikan Kimia 3B dengan NIM 23080760030. Nah, di sini saya akan menjelaskan 8 ayat Al-Quran terkait dengan fenomena pendidikan, fenomena ilmu biologi, fenomena ilmu kimia, fenomena ilmu fisika, fenomena ilmu matematika, dan fenomena ilmu teknologi informasi. Dalam fenomena pendidikan dijelaskan pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Tafsir ayat ini adalah ayat ini Allah menerangkan tugas Rasulullah yang diantaranya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Demikian informasi dari Asbabun Nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Wahai Rasul, sampaikanlah kepada orang-orang ahli kitab apa yang diturunkan kepadamu, yaitu ajaran-ajaran Islam melalui wahyu dari Tuhanmu. Itulah tugas atau kewajibanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Nilai yang terkandung pada ayat ini adalah harus bersikap tanggung jawab, yaitu setiap individu, terutama yang memiliki posisi penting, harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Dalam pendidikan, ini berarti pendidik harus menyampaikan ilmu dengan baik dan benar kepada murid-muridnya. Kemudian dalam fenomena ilmu biologi dijelaskan pada Quran Surah Al-Fatir ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak diperpanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Sungguh, yang sedemikian itu mudah bagi Allah. Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan asal-usul manusia dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk. Ini menunjukkan bahwa manusia itu berasal dari tanah dan air mani, menekankan bahwa penciptaan manusia adalah hasil dari kehendak Allah. Nilai yang terkandung pada ayat ini yang pertama, mengajarkan sikap tawadu atau rendah hati, karena manusia diciptakan dari tanah dan air mani, bukan dari unsur yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu menekankan pentingnya pernikahan dan hubungan antar pasangan sebagai bagian dari rencana Allah. Kemudian fenomena ilmu kimia dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati dari tanah. Ini menggarisbawahi pentingnya unsur-unsur kimia yang ada di bumi seperti karbon, nitrogen, dan mineral yang esensial bagi kehidupan. Nilai yang terkandung pada ayat ini yaitu proses penciptaan manusia menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari unsur yang sederhana, yaitu dari tanah. Ini mengingatkan kita akan asal-usul kita dan pentingnya bersyukur kepada Sang Pencipta. Dan juga dijelaskan pada Quran Surah As-Soba ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimil ghaibi la ya'zubu 'anhu misqalu darratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin, yang artinya orang-orang yang kufur berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti mendatangi kamu, dan tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat atom, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil daripada itu atau yang lebih besar, kecuali semuanya ada dalam kitab yang jelas yaitu Lauhul Mahfuz. Penafsiran ayat ini bahwa pengetahuan Allah tentang hal-hal kecil seperti zarah mencerminkan bahwa dalam ilmu pengetahuan setiap elemen tidak peduli seberapa kecil memiliki peran. Dalam kimia, pemahaman tentang reaksi pada tingkat atom sangat penting, menunjukkan nilai ketelitian dan kebesaran penciptaan. Nah, nilai yang terkandung pada ayat ini yang pertama adalah pentingnya kesadaran akan ketuhanan yang menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk yang tersembunyi dalam hati manusia. Yang kedua, menyiratkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Kemudian pada fenomena ilmu fisika, terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, tafsir ayat ini setelah menjelaskan keburukan-keburukan orang Yahudi dan menegaskan bahwa langit dan bumi milik Allah. Pada ayat ini, Allah menganjurkan untuk mengenal keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Sesungguhnya, dalam penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, dan perputaran bumi pada porosnya, yang terhampar luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang. Pada semua fenomena alam tersebut, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yakni orang yang memiliki akal murni yang tidak diselubungi oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan. Nah, nilai yang terkandung pada ayat ini yang pertama, ayat ini itu menekankan bahwa penciptaan alam semesta adalah bukti nyata akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengajak orang-orang beriman untuk memperkuat keyakinan mereka
dengan merenungkan tanda-tanda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fenomena ilmu matematika dijelaskan pada Quran surah Al-Kahfi ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, yang artinya mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Nilai yang terkandung dalam ayat ini adalah bukti kekuasaan Allah, yaitu ayat ini mengisahkan tentang Ashabul Kahfi atau penghuni gua yang tertidur selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Dalam konteks matematika, angka ini menunjukkan perhitungan waktu yang sangat panjang dan menekankan kekuasaan Allah dalam mengatur waktu. Dan dalam Quran surah Hud ayat 65 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Dzalika wa'du ghairu maghdub. Yang artinya, mereka lalu menyembelih unta itu. Maka dia Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Nah, penafsiran ayat ini adalah dalam konteks peringatan Nabi Nuh tentang azab. Kita dapat memahami bahwa konsekuensi dari tindakan memiliki nilai tertentu. Nah, dalam matematika, setiap tindakan atau keputusan dapat dinilai berdasarkan hasil yang mungkin muncul atau mirip dengan bagaimana kita menghitung resiko dan manfaat. Nah, nilai yang terkandung adalah yang pertama, mengajak umat untuk selalu mengingat dan menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua, yaitu menekankan pentingnya tanggung jawab individu untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan orang lain tentang bahaya kesesatan. Dan yang terakhir adalah fenomena ilmu teknologi informasi. Dijelaskan pada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dalam tafsirnya, Quraisy Asyihab menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima suatu informasi, terutama ketika informasi tersebut datang dari orang yang memiliki reputasi buruk atau tidak dapat dipercayai, sehingga keterburu-buruan dalam bertindak berdasarkan informasi yang belum jelas dapat menyebabkan kesalahan besar dan merugikan pihak lain. Nilai yang terkandung pada ayat ini itu mengajarkan kita untuk tidak langsung mempercayai berita atau suatu informasi yang datang, terutama dari sumber yang meragukan. Ini menekankan pentingnya verifikasi sebelum mengambil tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.